Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiwa Sari Kalbarik. Saya ingin mempresentasikan uh, tentang UTS HKI yang berjudul tentang hak merek. Yang pertama itu adalah pengertian hak merek. Yang poin pertama itu adalah hak eksklusif atau atas penggunaan merek terdaftar. Berarti hak merek itu adalah hak yang dimiliki pemilik terhadap merek yang telah terdaftar. Itu memberi kepercayaan konsumen dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Jadi yang kedua itu merek sebagai penanda reputasi kualitas. Nah, kualitasnya itu kayak penanda dari hak merek tersebut itu adalah kualitasnya, apakah bagus atau tidak. Dan yang ketiga itu poinnya adalah menumbuhkan kepercayaan konsumen. Menumbuhkan kepercayaan konsumen yang dimaksudkan itu adalah menimbulkan kepercayaan konsumen, di mana kalau misalkan contohnya orang seperti kita menjual barang dan orang lain memberi barang kita, nah itu menimbulkan ketertarikan kepada suatu barang tersebut. Nah, yang terakhir itu poinnya mendorong persaingan sehat, yang dimana tidak ada persaingan apapun dalam sebuah mendorong persaingan sehat dalam hak merek. Nah, yang kedua adalah fungsi hak merek, yang dimana fungsi hak merek ini yang pertama itu identitas produk atau jasa. Nah, jasa pertama itu nama produk, nah ataupun jasanya. Yang kedua jaminan kualitas dan reputasi. Nah, seperti yang di pengertian di atas bahwa jaminannya itu sangat menentukan fungsi dari merek tersebut, barang tersebut gitu. Dan yang selanjutnya adalah perlindungan hukum terhadap peniruan. Nah, ada hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi merek tersebut. Takut kalau misalkan ada pencurian merek dari misalkan suatu mungkin berupa barang gitu mereknya, nah itu di-copy sama orang lain gitu. Nah, jadi yang poin ketiga ini adalah perlindungan hukum terhadap peniruan, supaya tidak terjadi adanya copy paste ataupun peniruan dari merek tersebut. Yang selanjutnya adalah aset bisnis yang bernilai. Maksudnya ada nilainya dalam suatu asetnya itu. Intinya itu fungsi utamanya adalah sebagai identitas produk atau jasa kualitas dan perlindungan hukum dari peniruan. Merek juga merupakan aset bisnis yang bernilai. Yang selanjutnya itu adalah ada juga prosedur pendaftarannya itu ada dua ya. Yang satu pengajuan permohonan, yang dimana itu bisa dilakukan dengan secara manual ataupun elektronik gitu. Yang kedua pemeriksaan formalitas seperti verifikasi dokumen dan biayanya gitu. Selanjutnya ada yang namanya prosedur pendaftaran. Yang pertama itulah pengumuman merek yang dimana dalam berita resmi merek yang bisa berjangka 2 bulan. Dan yang poin kedua adalah pemeriksaan substansif, yang dimana penilaian substansi dan kesesuaian undang-undang yang mengatur ya. Yang selanjutnya adalah pendaftaran dan sertifikat hak merek yang diterbitkan oleh DJKI. Yang selanjutnya masa berlaku dan perpanjangannya. Nah, yang pertama itu masa berlakunya itu selama 10 tahun dan bisa diperpanjang 10 tahun setiap pada masanya gitu. Permohonan perpanjang itu dengan permohonan yang diajukan yang selanjutnya itu pun selanjutnya permohonan perpanjang 6 bulan. Nah, permohonan yang diajukan 6 bulan itu sebelum atau sesudah masa berlaku berakhir. Kalau misalkan
lewat dari 6 bulan sebelum sudah terakhir tersebut, itu dikenakan denda gitu. Nah, bentuk pelanggaran hak merek yang pertama, penggunaan logo atau nama merek palsu gitu. Contoh yang tidak resmi yang disalurkan oleh badan pemerintahan, badan oleh hukum gitu, misalkan nggak resmi gitu ataupun ilegal. Yang selanjutnya itu meniru kemasan dan desain asli. Nah, kalau misalkan orang menciptakan sebuah merek yang sudah dia buat sebelumnya dan kita menyuri nama merek tersebut, nah itu akan melanggar hukum hak merek gitu. Selanjutnya penjualan produk atau palsu secara daring atau luring. Selanjutnya adalah dampak pemalsuan merek, yang dimana poin pertama adalah kerugian ekonomi pemilik asli. Nah, kalau misalkan kita lihat itu banyak banget dampak dari pemalsuan hak merek. Saya contohnya poin pertama ini, kerugian ekonomi pemilik asli, dimana pemilik asli itu sangat rugi kalau misalkan ada orang yang mengcopy paste suatu hak merek dari yang dia buat tersebut. Yang kedua adalah penurunan kepercayaan konsumen. Yang konsumen lain, misalkan nih ada misalkan di warungnya, misalkan ada warung nasi padang khusus gitu, dan terus ada orang yang mau belinya, takut yaitu konsumen. Nah, konsumen tersebut berpikir kalau misalkan itu mungkin palsu gitu. Yang selanjutnya itu merugikan negara tanpa royalti atau pajak. Mekanisme penegakan hukum. Yang pertama, pidana penjara paling maksimal itu 5 tahun. Denda 2 miliar. Kalau misalkan pidana lain dengan perdata, dan itu bisa gugatannya itu di pengadilan niaga. Yang selanjutnya itu di administratif, yang dimana gugatan tersebut di keberatan di DJKI. Yang selanjutnya ADR kalau misalkan ADR melakukan mediasi dan arbitrase gitu. Yang selanjutnya pendegahan bea cukai, tahan impor barang palsu. Kalau misalkan ilegal ya ataupun bea cukai terpenuhi, maka akan ditahan. Nah, sampai pada kesimpulan adalah yang pertama itu sudah pasti bahwa hak merek adalah yang pertama itu penting untuk identitas dan perlindungan hukum, karena yang kalau misalkan tidak ada perlindungan hukum akan yang tertuju pada subbab, yaitu dampak kalau misalkan pemalsuan hak merek, yang dimana sangat merugikan ekonomi bagi pemilik hak merek asli gitu. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjamin perlindungan dan penegakan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjamin perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang tersebut bahwa pemalsuan ataupun perlindungan dari suatu merek itu sudah ditegakkan pada tahun 2016. Nah, penting selanjutnya itu penting untuk menjaga reputasi dan daya saing produk. Nah, itu sangat penting untuk menjaga reputasi daya saing produk gitu. Sekian, terima kasih dari sudah melihat saya menjelaskan tentang materi ini yang bernyangkut dengan hak merek. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.